masalah postingannya Yudi hari ini, Bang. Yang di sana di Oh, mana Yudi memposting Insan memposting eh Insan ada WA si Y ini lantas diposting. Dan buat si Y ini adalah ancaman karena ada bahasa monyet segala macam. Gimana San? Itu bentuk emosi apa gimana San? Dan kamu juga mau buka LP kan? ya, satu sisi dia kan ini bukan siapa-siapa, tidak mengetahui. Kemudian habis itu sok-sok tahu gitu kan. Padahal kita sebenarnya udah mau masuk ke ranah perdamaian. Udah tinggal satu step lagi atau dua step lagi kita akan melakukan perdamaian, insya Allah. Terus habis itu tiba ujuk-ujuk dia datang, nggak tahu siapa yang nyuruh kan. Habis itu ngebuat narasi-narasi yang tidak tidak benar gitu kan. Dia dadakan dibilang dia seharian sama dia gitu kan. Tunjukkan aja buktinya kalau dia memang seharian sama si ini si pansos ini kan, si manusia pansos ini. Jadi sebenarnya yang agak emosi itu sih. Memang memang emosi ya emosi gitu kan. Emosi-emosi cuman aku tahu orangnya problematik, kemudian suka pansos. Jadi satu sisi agak mewajarkan juga, tapi kalau kelewatan ya tadi kita tindak pastinya. Oh berarti kamu sudah mengenal sosok Y ini memang karakternya menurut kamu problematik dan kurang baik ya? Bisa katakan seperti itu si Y ini. Ya, dia suka ya gitu. Bentar temennya siapa yang lagi viral dideketin, siapa yang temennya kira ya pokoknya menguntungkan buat dia lah, yang menguntungkan buat dia gitu kan, karena dia jualan juga kan. Oke. Oke, Bang. Ini untuk Ya. Insan berarti setelah mau memutuskan untuk menggugat Insanul secara resmi, artinya kan masih ada Inara nih. Tinggal Cadangan. ya cadangan. Artinya Insanul berarti sekarang fokus ke Inara nih karena Mawa sudah nggak mau nih. Tadi kan pengennya dua-dua nih bersanding dengan Insanul. Jadi seperti apa mungkin Insanul? Enggak lah, kalau kayak gitu nggak ada bahasa cadangan atau apapun itu, menurut saya itu bahasa yang eh, kurang tepat ya untuk dikatakan seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama Inara ya, biar jadi ini skupnya kita kerucutkan bahwasanya ini memang jadi masalah yang harus kita selesaikan antara saya dengan Mawar itu aja sih. Kalau menurut aku dari aku sendiri sih ya jalanin aja, tempuh aja prosesnya. Nanti kita lihat ke depan gimana. Tapi Insan kaget gak sih bahwa Mawa kan pada akhirnya membuktikan ucapannya. Padahal kan di sini masih dalam proses mencoba untuk bertabayun, berkomunikasi dengan baik, segala sesuatunya gitu, San. Yang penting kan kita udah ikhtiar semaksimal mungkin, kita sudah optimalkan. Ya aku dari awal memang udah naruh rasa ikhlas juga supaya nggak begitu kecewa sih. Kan, eh, ketika perceraian itu terjadi, pasti ada korban. Bukan hanya kamu sama Mama, tapi anak. Bisa gak kamu sekali lagi meminta Mama untuk berpikir lagi tentang anak deh, buang dulu segala macam bentuk ego, San. Pasti, pasti. Kalau sekarang ini aku coba terus mengedukasi, terus memberi pemahaman bahwasanya banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan karena ego, aku juga turunin ego, semua pihak nurunin ego. Karena menurut aku eh, tidak baik sih kalau misalnya harus sampai eh, berpisah gitu kan. Karena ya tadi ada anak, kemudian kita juga masih banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan itu sih. Bang Intan sendiri mungkin setelah adanya gugatan ini apa udah ada komunikasi dengan Kamawa sendiri mengenai gugatan tersebut? Ya pelan-pelan kita sambil diskusi dengan kepala dingin sih. Ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya sendiri nggak sih? Kalau dari saya sendiri pasti sampai titik darah penghabisan mempertahankan ya. Kalau dari saya sendiri. Tapi nggak tahu kalau dari pihak sana. Makanya kalau dari saya pasti em, coba masih ikhtiar lah. Masih ikhtiar. Bro, gua dong sekarang. Oke, apa bro menurut lo yang bikin seorang Mawa tiba-tiba
berubah? Tadinya mau ngasih lu kesempatan, ternyata langsung udah bikin gugatan. Apa faktor apa kira-kira menurut lu? Apa karena ada orang kemarin tuh yang namanya Wahyudi atau gimana? Mungkin ya itu bisa jadi salah satunya sih, bisa jadi salah satunya. Kemudian juga ya akun-akun gosip yang terus memberikan narasi-narasi yang coba memprovokasi itu juga sih. Ya satu sisi aku ngerasa paham lah ya, karena ya Mawa juga sedikit banyak pasti ada rasa kecewanya, bukan sedikit banyak ya, bahkan banyak rasa kecewanya. Jadi menurut aku ya pasti dari dianya sendiri sensitif, kemudian ada berita-berita yang mungkin narasinya sudah dilebih-lebihkan, kemudian ada keterangan-keterangan dari orang-orang yang pansos kayak si Y, ya kan. Jadi menurut aku ya kurang baik lah dari situ. Bro, Sebelumnya udah saat ada ekspektasi belum sih kalau bakalan digugat sendiri atau emang nggak menyangka ini semua terjadi karena insan sendiri mikirnya ini semua akan baik-baik aja gitu. Kalau semua case sudah aku coba pertimbangkan dan aku ekspektasikan bahwasanya pasti ada, bisa jadi ada hal tersebut, tapi ya memang kalau dari aku sendiri coba naruh rasa ikhlas dan sambil ikhtiar juga pastinya. padahal kemarin lu udah dapet angin segar ya, lu bisa main sama anak, ngajak anak gitu. Itu kan saat itu lu bilang lu optimisnya udah ada angin segar untuk berdamai, tapi tiba-tiba berubah gitu. Gimana bro perasaan lu bro? Em, ya karena ini udah terlalu lama, udah melelahkan juga, udah capek, jadi kayak satu sisi ya ikhlas, satu sisi ya coba aku sambil mengedukasi juga, sambil memberikan pengertian juga, itu sih. Berarti lu nggak akan mundur ya, akan terus memperjuangkan ya ini Mawa, untuk hubungan lu dengan Mawa kedepannya masih lu perjuangkan ya? Iya, kalau dari aku sendiri pasti memperjuangkan, insya Allah. Apa cara lu seperti apa nih untuk mempertahankan hubungan? Yang terutama pasti aku nggak mau menyalahkan orang lain dulu di sini. Fokusnya lebih ke diri aku sendiri dulu, gimana caranya aku bisa berbenah, itu sih yang paling penting. Kalau menurut lu Mawa itu emosi sesaat atau emang udah uh, kekeh nih dengan keputusannya menurut lu nih? Ya mungkin Mungkin dia gak dia dari akan awal, berubah pikiran. ya dari awal mungkin udah kepikiran, terus habis itu mungkin berubah-ubah lah. Pasti rasanya kan campur aduk juga, cuman memang yang buat situasinya jadi nggak enak dan memanas diadu domba itu karena buzzer-buzzer, ya kan, mulai banyak akun-akun media yang narasinya ngebangun bahwasanya ya itu manas-manasin kayak gitu. Siapa kira-kira orang yang berada di belakang Mawa nih? Kita Yang lihat aja mungkin nanti, ngompor-ngomporin gitu. Ada gak kita kira-kira? lihat kita lihat aja nanti di Mabes sih, karena orang-orangnya semuanya udah ke harusnya udah diundang sih orang-orangnya ya yang ada di Mabes. Ya, mungkin itu Oh, salah satunya. Makanya nanti aku juga serahin ke Bapak Kepolisian aja buat menindak gitu kan, karena kasihan sih Mawa itu ya, karena aku juga salah kemudian makin dikompor-komporin atau diprovokasi, itu menurut aku luar biasa sih oh, impact. oh berarti orang-orang yang terlibat dalam illegal akses berperan juga dalam ngomporin Mawa menurut lo gitu? Kalau menurut aku berdasarkan informasi yang aku terima dari ya mungkin bisa dibilang temannya Mawa ya, temannya Mawa. Kemudian ada statement-statement yang harusnya nggak orang lain tahu kecuali orang-orang tersebut. Nah itu sampai ke Mawa, kemudian ke temennya, terus habis itu bisa ke aku tahu. Artinya ya ada beberapa statement yang memang kita uji bahwasanya itu memang buat ngebait gitu kan, buat ngebait dan ternyata benar gitu. Memang orang itu terlibat. Oke, Kalau berarti menurut terakhir dari gue, berarti lo akan berjuang ini melalui jalur hukum ya, terkait Mm-mm. orang-orang yang ada di belakang ini akan diperkarakan gitu maksudnya? Tentunya sih, tentunya. Tentunya orang-orang yang terlalu ikut campur, urusan rumah tanggaku yang coba menghasut-hasut, aku coba segera menindaklanjuti hal tersebut. Apa tuduhannya kalau dalam akan laporan lo nanti? Pencemaran nama baik kah atau fitnah atau gimana? Aku kurang tahu sih, kalau itu aku serahin ke Bang Tommy aja. Kalau untuk Mas hukum. Tom?